Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama masuki minggu biasa yang ketiga dari kalender liturgi gereja bersama Matius. Kita akan memiliki 34 masa biasa. Dan hari ini kita diingatkan akan hal yang paling dasar dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus, yaitu kesediaan untuk selalu membuka diri, kesediaan untuk membarui diri terus-menerus, sehingga kita pun boleh ikut serta bersama Yesus menjadi penjala manusia, menjadi pewarta-pewarta kabar gembira Injil, menyatakan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Pengalaman dua murid bersaudara, Petrus dan Andreas, dan anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, ketika Yesus memanggil, maka dikatakan di dalam Injil tadi, segera meninggalkan jalannya, segera meninggalkan perahu dan ayahnya, dan mengikuti Yesus. Segera, tanpa menunda, tanpa banyak kata-kata dan alasan, tanpa menunda. Segera. Dari perikop ini, seorang yang berkecimpung dalam dunia psikologi, ilmu psikologi, Abraham Maslow, lalu membuat sebuah penelitian ilmiah dengan menyebarkan angket atau menyebarkan suatu pertanyaan-pertanyaan dibagikan kepada responden. Dan pertanyaannya dirumuskan begini: mengapa begitu sedikit orang yang berani meninggalkan segalanya untuk mengikuti impiannya atau meraih tujuan yang mulia? Itu pertanyaannya. Kenapa hanya sedikit orang-orang yang berani, memiliki nyali, keberanian meninggalkan ini dan mengikuti impiannya, meraih tujuan hidupnya? Nah, dari sekian banyak responden itu akhirnya kesimpulannya dari Maslow adalah mereka takut untuk menjadi diri mereka yang seharusnya, yang sejatinya. Mereka tergetar, tertarik akan kemungkinan itu, tetapi mereka juga ngeri, ciut nyali, takut terhadap kemungkinan itu. Dan bagaimana tantangan yang harus dihadapi untuk mewujud nyatakannya. Ini menarik ini. Dan itu pula yang dalam sekian tahun kemudian dirumuskan secara lain, tapi dengan cara yang menarik oleh seorang muda, belia, tapi bisa mencapai kesempurnaan hidup, menjadi orang kudus, yang sekarang patungnya ada di depan sana dan relikwinya ada di altar Yosef ini, yaitu Santo Carlo Acutis. Ungkapannya begini: semua orang lahir original, tetapi kebanyakan mati sebagai fotokopi. Kata lainnya begitu. Banyak orang lahir ori, tapi akhirnya mati sebagai fotokopi.
mengikuti apa yang dikatakan orang, mengikuti apa yang dikatakan oleh kanan kiri, mengikuti oleh apa yang disampaikan dunia ini, dan tidak jadi mewujudkan yang dikehendaki Tuhan atas dirinya, atas panggilan hidupnya yang orisinil. Nah, ini saya kira hal yang menarik dalam bacaan-bacaan hari ini. Tapi digambarkan bagaimana Yohanes dan Yakobus, Petrus dan Andreas segera mengikuti, dan akhirnya mereka menjadi sungguh-sungguh murid Yesus. Maka pertanyaan untuk kita semua, kita ini akan menjadi murid-murid Yesus KW atau jadi murid Yesus yang ori? Nah, itu pertanyaannya. Anda semua akan menjadi murid-murid KW sekian, atau betul-betul mau jadi murid Yesus yang ori? Ini pertanyaan untuk menjadi permenungan kita, mengawali tahun-tahun yang akan datang ini, hari-hari dalam tahun ke depan ini, masa-masa biasa ini, supaya kita sungguh ingat akan jati diri kita, akan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus sejati, bukan fotokopi, bukan juga KW. Maka juga digambarkan di dalam ilmu sosial bahwa ada tiga golongan orang dalam perubahan. Yang pertama adalah mereka yang menentang atau menolak, yaitu lumayan biasanya jumlahnya, persentasenya. Dan yang kedua yang lebih banyak lagi adalah yang menjadi penonton. Wait and see, lihat kemana arah angin. Kalau menguntungkan, oke. Kalau membahayakan, nanti dulu. Wait and see. Ini jumlahnya banyak, bahkan hampir mayoritas. Dan yang ketiga adalah pelaku-pelaku perubahan, agent of change. Dan dalam sejarah peradaban manusia, ternyata memang hanya segelintir orang yang mengubah dunia ini, yaitu mereka yang memiliki keberanian dan memiliki keteguhan hati, determinasi untuk mewujudkan impiannya, mewujudkan visi hidupnya. Memang segelintir. Dan kita tahu hari ini, Yesus memulai dengan segelintir orang. Yesus memulai dengan 4 orang. Itu 2 bersaudara, Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Memulai hanya segelintir orang yang memang mau ikut bersama-sama mewujudkan visi misi hidup Yesus. Dan kita lihat sekarang setelah 2000 tahun lebih, ya jumlah umat Kristiani Katolik Roma saja itu 1,4 miliar. Mulai dari segelintir orang. Maka untuk bisa menjadi murid Yesus yang ori, kita diajak untuk mengalami yang namanya transformasi. Transformasi. Yang pertama adalah bahwa kita diajak untuk mengikuti seruan Yesus, bertobatlah. Sedia untuk berubah. Maka tadi di awal sudah diumumkan ya, supaya mengumpulkan daun-daun palma kering, yang dikumpulkan nanti akan dibakar dan jadi abu. Abu ini ditandakan pada kita pada Rabu-Abu beberapa hari ke depan.
setelah tahun baru Imlek itu. Jadi setelah pesta langsung puasa. Dan dikatakan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Yang dikatakan demikian, setiap perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sungguh membawa buah dua, yaitu pembaruan hidup dan sukacita. Pembaruan hidup dan sukacita. Pembaruan hidup kata lain dari pertobatan. Menjadi manusia-manusia baru. Dan selain itu, dalam bacaan hari ini kita diingatkan, transformasi itu adalah bagaimana dari nelayan penjala ikan menjadi nelayan penjala manusia. Masih ada kesinambungannya dari menjala ikan untuk penghidupan, untuk mata pencarian, menjadi penjala manusia, menjadi pewarta kabar gembira Injil, menjadikan kesaksian. Nah, itulah ruang di mana kita diajak untuk mewujudkan hadirnya kerajaan Allah, ikut menguduskan dunia ini, yaitu bukan hidup asal-asalan atau asal hidup, tapi hidup dalam terang Injil dan Sabda Tuhan. Minggu ini juga ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai Minggu Sabda Allah, supaya diterangi oleh Sabda Tuhan, menjadi manusia-manusia baru. Dan ini letaknya transformasi itu mesti terjadi dalam hidup kita yang akan biasa saja. Yang kita lakukan barangkali juga biasa, sama seperti yang lain. Nah, kalau begitu apa yang membedakan? Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Nah, ini yang membedakan. Yang diungkapkan dan dikutip juga oleh Paus Fransiskus dari ungkapan Ibu Teresa Kalkuta. Tidak dari setiap kita itu ada kesempatan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Tetapi satu hal pasti bisa kita buat, yaitu melakukan hal yang biasa, kecil, sederhana, sehari-hari, rutin, dengan kasih yang luar biasa. Nah, itulah yang membuat perbedaan. Itu yang membuat kita beda dengan yang lain. Yang dilakukan sama. Maka kalau ini menjadi penjala ikan, mata pencarian, penghidupan, menjadi kesempatan untuk kesaksian hidup. Nah, kalau Anda bergerak dalam bidang, misalnya dalam bidang hukum, ya kesempatan bukannya KUHP, kasih uang habis perkara, atau maju tak gentar bela yang bayar. Apakah itu juga mau menegakkan keadilan, membela yang lemah, dan membangun peradaban karena hukum yang baik. Begitu. Kalau kita juga sama aja, ya udah gelap. Gelap, tadi bangkaian di dalam kegelapan. Tapi kalau mereka yang bergerak dalam bidang hukum, apapun bentuknya, mulai dari hakim, mulai dari pengacara, atau yang bergerak dalam kepolisian, dan sebagainya, betul-betul menjalankan sebagai kesaksian hidup, nah, ada terang, ada harapan. Kalau Anda bergerak dalam bidang misalnya bisnis atau usaha, ya tidak hanya, tapi harus dapat untung. Ya untung, usaha enggak untung ya bagaimana? Tapi jangan hanya cuan dan profit. Kalau perlu bikin orang lain, yang penting untung,
tak peduli orang lain buntung. Nah, kalau begitu ya sama aja. Kalau Anda dengan usaha Anda bisa membawa banyak orang sejahtera hidupnya, memberikan pekerjaan, penghidupan pada keluarganya, maka Anda sungguh-sungguh menjadi murid Yesus dalam dunia itu. Demikian juga yang lain, silakan cari sendiri ya. Bukannya untuk cari makan, cari penghidupan, penghasilan, tapi jadikanlah itu sebagai sarana untuk pengabdian dan sarana kesaksian. Kalau begitu maka hidup kita sungguh mengalami transformasi. Transformasi. Seorang pejuang hak asasi manusia kulit hitam dari Amerika namanya Martin Luther King Jr. punya ungkapan yang menarik. Yang kira dapat menjadi inspirasi juga untuk kita. Siapa kita dilihat dari pertanyaannya. Seorang pengecut akan bertanya, apakah ini aman? Kalau enggak aman, ya sorry. Seorang politisi akan bertanya, apa ini berdampak politik dan menaikkan elektabilitas? Itu pertanyaan orang-orang politisi ya begitu. Para pesohor, artis, selebritis, influencer akan bertanya, apakah yang buat aku populer atau menjadi viral? Kalau enggak ya oke. Seorang penjilat akan bertanya apakah ini akan menyenangkan bos, pimpinan, atasan. Ya, seorang pebisnis akan bertanya apakah ini membawa profit, untung, cuan. Nah, tapi ini pesannya dia menarik. Tetapi hati nurani mengajukan pertanyaan, apakah ini benar? Dan ada saatnya kita harus mengambil posisi yang mungkin tidak aman, tidak politis, tidak populer, tidak membawa cuan, tetapi harus kita lakukan karena itu benar. Nah itu. Bagi kita orang Kristiani, belajar melakukan apa yang baik, benar, adil, indah. Bonum, verum, justum, pulcrum. Nah itu, kalau itu kita lakukan, kita membuat dunia kita jadi lebih baik. Kalau kita memperjuangkan itu semua, melalui apapun keterlibatan kita dalam hidup kita sehari-hari, maka kita ikut membuat dunia ini jadi terang, jadi menyala, jadi ada harapan. Moga-moga kita menjadi sekali lagi murid-murid Yesus yang ori. Jangan jadi murid Yesus yang KW. Untuk itu kita mengikuti nasihat Paus Fransiskus agar kita mohon pada penyertaan Bunda Maria. Beliau mengatakan, kadangkala dan seringkali kita itu tahu apa yang gerakkan dalam hati kita, tahu. Tapi yang kurang dari kita adalah nyali, courage, keberanian untuk melakukan, untuk mengeksekusi. Mari kita mohon dan belajar dari Bunda Maria bagaimana membuat keputusan dan pilihan yang baik, yang benar, dan percaya akan tuntunan dan bimbingan Tuhan. Semoga kita sungguh menjadi murid-murid Yesus yang sejati.